Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen yang diampu oleh Bapak Umban Adijaya SPDMM. Nah, rekan-rekan, di sini kita akan memaparkan materi mengenai Social Conscious Management. Nah, daripada kita lama-lama, mari kita simak dan pahami materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang a key to success in management and your career is knowing how to make good decision about ethical dilemmas. Beberapa gagasan dalam membantu mendorong untuk bersikap etis. Yang pertama, pastikan Anda memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan. Sadarilah bahwa kita tidak selalu bertindak seperti yang kita pikir akan kita lakukan etika menghadapi dilema etika. Yang ketiga, uji diri Anda sendiri saat dihadapkan pada dilema etika. Gunakan tes ini. A. Tes aturan emas. Apakah saya ingin orang melakukan ini kepada saya? Yang B. The consideration test. Apakah tindakan ini bertentangan dengan hati nurani saya? Apakah saya akan merasa bersalah setelahnya? What is social responsibility? Kewajiban sosial adalah ketika perusahaan melakukan tindakan sosial karena kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum tertentu. Organisasi melakukan apa yang diwajibkan dan tidak lebih. Ide ini mencerminkan pandangan klasik tentang tanggung jawab sosial yang mengatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial manajemen adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, dari kewajiban responsiveness menjadi responsibility, responsibilitas sosial adalah ketika perusahaan terlibat dalam tindakan sosial sebagai tanggapan terhadap beberapa kebutuhan sosial yang populer. Manajer dipandu oleh norma dan nilai sosial serta membuat keputusan praktis dan berorientasi pasar tentang tindakan mereka. Bagi banyak bisnis, tindakan sosial mereka lebih baik dipandang sebagai responsif sosial daripada tanggung jawab sosial. Namun, tindakan tersebut tetap baik untuk masyarakat. Haruskah organisasi terlibat secara sosial? Argumen mendukung keterlibatan sosial, harapan publik, keuntungan jangka panjang, kepentingan pemegang saham, dan gambaran publik. Argumen menentang keterlibatan sosial yaitu adalah kurangnya keterampilan dan kurangnya akuntabilitas. Analisis ulang beberapa studi menyimpulkan bahwa manajer mampu dan harus bertanggung jawab secara sosial. Manajer mungkin perlu mempertimbangkan masalah dan tujuan sosial saat mereka merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan perusahaannya. Nah, yang selanjutnya di sini ada mengevaluasi pengelolaan tindakan hijau. Kita di sini harus meminimalkan pengaruh kegiatan terhadap lingkungan dan juga harus terus meningkatkan kinerja lingkungannya untuk mengejar standar yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO non-pemerintah menggunakan daftar global 100 dari perusahaan paling berkelanjutan di dunia non-pemerintah. Nah, sekarang kita beralih pada topik apa hubungannya manajer dan perilaku etis. Perilaku etis ini merupakan perilaku yang sesuai dengan norma, nilai, dan juga hukum yang berlaku. Perilaku etis sangat bermanfaat untuk kepentingan pribadi dan juga untuk berinteraksi di lingkungan sosial. Variabel struktural. Desain struktural dapat mempengaruhi apakah karyawan dapat berperilaku etis atau tidak. Dan juga dapat mempengaruhi pilihan-pilihan etis seperti tujuan, alokasi penghargaan, dan sistem kinerja. Intensitas masalah. Contoh seorang siswa yang tidak mempertimbangkan saat ia membobol kantor instruktur untuk mencuri hasil ujian. Ia tidak memikirkan apa yang akan ia peroleh dari perbuatannya tersebut, seperti kerugian, kemungkinan bahaya, dan konsekuensi yang akan ia dapat. Etika dalam konteks internasional. Seorang manajer individu penting untuk mengetahui pengaruh sosial, budaya, dan politik hukum. Juga dalam bisnis internasional harus menjelaskan pedoman apa yang harus karyawan lakukan agar mencapai tujuan saat mereka bekerja di lokasi asing. Encouraging ethical behavior. Manager dapat melakukan hal-hal yang dapat mendorong perilaku etis dengan standar etika tinggi, kode etik, dan cara memimpin yang baik dan benar. Seleksi karyawan.
Proses seleksi karyawan meliputi proses wawancara, tes, dan penanyaan latar belakang yang harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan moral seseorang, nilai-nilai kepribadian, perbuatan ego, serta fokus kendali diri. Untuk mendorong standar etika yang tinggi, harus memiliki toleransi resiko, kontrol, dan toleransi konflik yang tinggi. Nah, apa sih kode etik itu sendiri? Kode etik merupakan sebuah tanda, aturan, tata cara, serta pedoman etis yang harus dilakukan oleh para pekerja. Tujuan kode etis itu sendiri agar para pekerja profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya. Nah, lalu bagaimana sih cara pengambilan keputusan yang sistematis dan logis? Nah, ada 5 caranya. Yang pertama ialah menetapkan keputusan itu sendiri. Yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ialah mengumpulkan faktor-faktor yang ada. Yang keempat, menggunakan analisis SWOT, yakni Strength, Opportunity, Weakness, and Threat. Yang kelima ialah mengambil keputusan itu sendiri. Selanjutnya ada penilaian kinerja dan tujuannya. Penilaian kinerja merupakan metode yang digunakan untuk menilai atau melihat prestasi kerja seorang karyawan. Hal ini adalah sebuah proses berkelanjutan untuk mengetahui, menilai, menganalisis, serta mencatat prestasi kinerja para karyawan. Mengapa hal ini sangat penting? Dikarenakan kinerja para karyawan akan menentukan nasib perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis adalah prinsip-prinsip, keyakinan dan nilai-nilai dari yang benar dan salah menggambarkan dasar dari perilaku organisasi, sehingga merumuskan dasar atas pemimpin memengaruhi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang etis berarti bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral Anda dalam kehidupan bisnis sehari-hari dan pengambilan keputusan. Sederhananya, itu berarti melakukan hal yang benar. Hasil bahwa kepemimpinan etis berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. Artinya, bahwa dengan meningkatkan kepemimpinan etis, maka kinerja karyawan juga ikut meningkat. Lalu ada social audit. Audit sosial adalah tinjauan formal terhadap upaya, prosedur dan kode etik perusahaan mengenai tanggung jawab sosial dan dampak perusahaan terhadap masyarakat. Audit sosial adalah penilaian tentang seberapa baik perusahaan mencapai tujuan. Di dalam social audit juga ada beberapa item yang akan diperiksa. Yang pertama, item dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini yang dihasilkan dari sebuah operasi dalam perusahaan. Yang kedua, transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah pada saat melaporkan setiap masalah mengenai efek pada lingkungan atau publik halnya. Yang ketiga, akuntansi dan transparansi keuangan atau penyimpanan informasi keuangan kepada masyarakat luas atau warga. Yang keempat ada pengembangan masyarakat dan kontribusi keuangan. Yang kelima, pemberian amal. Dan yang keenam, kerja sukarela memberikan sebuah kesempatan bagi karyawan untuk menggunakan keahlian mereka dalam memberikan suatu kontribusi yang unik bagi berbagai kegiatan setempat yang mereka dukung. Materi selanjutnya, pertama, yaitu pelindungan karyawan yang memulai masalah etis. Cara melindungi karyawan melihat hal yang tidak etis adalah dengan memasang hotline etika bebas pulsa. Cara lainnya adalah dengan menerapkan proses yang adil secara prosedural. Sayangnya, terlepas dari pelindungan ini, kurang dari 2 setiap 3 karyawan merasa mereka akan terlindungi dari pembalasan dan sama takut kehilangan pekerjaan jika mereka tak memenuhi target kinerja. Saat ini hal tersebut bukanlah solusi yang sempurna, akan tetapi menjadi langkah ke arah yang benar. Kedua, yaitu kewirausahaan sosial. Masalah sosial dunia itu banyak, tetapi solusinya sedikit. Banyak orang dan organisasi mencoba melakukan sesuatu. PATH atau Program Teknologi Guna Kesehatan adalah wirausaha sosial yang menggunakan kreativitas dan kecerdikannya untuk memecahkan masalah. Organisasi tersebut menggunakan teknologi berbiaya rendah untuk menyediakan solusi perawatan kesehatan bagi negara miskin dan berkembang.
Jadi, yang dapat kita pelajari dari kewirausahaan itu meskipun banyak organisasi yang telah berkomitmen terhadap bisnis secara etis, mungkin masih banyak yang dapat dilakukan seperti yang ditunjukkan oleh wirausahawan sosial ini. Ketiga, yaitu business promoting positive social change. Selama 2 dekade terakhir, semakin banyak perusahaan yang telah terlibat dalam aktivitas mendorong perubahan sosial yang positif. Untuk menjadi pengusaha yang mempromosikan perubahan sosial yang positif adalah dengan melalui filantropi perusahaan, juga melalui upaya sukarela karyawan. Keempat, yaitu filantropi korporasi. Filantropi dapat menjadi cara efektif bagi perusahaan untuk mengatasi masalah sosial. Misalnya kampanye Merah Muda Kanker Hati dan kampanye AIDS Red Global. Hal tersebut adalah cara pengusaha mendukung tujuan sosial. Tak hanya itu, banyak organisasi juga menyumbangkan uang untuk berbagai tujuan yang dipedulikan oleh karyawan juga pelanggan. Terakhir, yaitu upaya kerelawan karyawan. Bekerja sebagai sukarela karyawan adalah cara yang lain populer bisnis untuk terlibat dalam mempromosikan perubahan sosial. Misalnya, mengirimkan tim kecil karyawan ke pedesaan. Nah, rekan-rekan, itulah materi tentang social conscious yang telah dipaparkan oleh kelompok 4. Terima kasih bagi yang telah menyimak, semoga kita semua dapat memahami materi tersebut. Dan juga yang paling terpenting adalah dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku ada pantun nih untuk penutupan kita kali ini. Pagi hari makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.